sepertinya masih akan terus berlanjut, dan kami rakyat Indonesia masih akan terus menyuarakan, atau mengkritik para profesor-profesor Malaysia, atau para petinggi-petinggi Malaysia, selama mereka masih terus mengganggu kedaulatan negara Indonesia, dan juga bahasa Indonesia yang kalian anggap sebagai bahasa Melayu. Jika masalah wilayah atau perbatasan dan sebagainya, kami masih bisa tenang, karena pemerintah dan tentara Indonesia pasti akan menanganinya, dan kami bisa menunggu hasilnya. Akan tetapi, jika bahasa Indonesia yang kalian ganggu, atau bahasa Indonesia yang kalian klaim, juga bahasa Indonesia yang kalian anggap sebagai bahasa Melayu, dan kami para penutur bahasa Indonesia kalian anggap sebagai penutur bahasa Melayu, kami rakyat Indonesia tidak akan tinggal diam. Kami rakyat Indonesia akan bersuara, menentang, melawan, bahkan menyerang. Karena kalian profesor-profesor Malaysia dan para petinggi-petinggi pemerintahan Malaysia, telah melecehkan bahasa Indonesia, bahasa perjuangan kami, bahasa yang telah memperjuangkan dalam mempersatukan seluruh rakyat Indonesia, bahasa yang sudah menjadi jiwa bangsa Indonesia, yang sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia terbentuk dan tercipta, bukan dari dasar ketidaksengajaan dan keterpaksaan, begitupun untuk penamaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tercipta dan terbentuk atas dasar kesepakatan, juga dalam penamaan bahasa Indonesia. Yang pada awalnya diusulkan nama bahasa Melayu, akan tetapi ada yang lebih cerdas dalam memahami bangsa Indonesia yang begitu memiliki keberagaman atas etnis yang berbeda-beda yang memiliki bahasa yang berbeda-beda pula. Maka diusulkanlah nama bahasa Indonesia, dan ternyata, semua setuju dengan usulan nama bahasa Indonesia. Jika para pejuang bangsa Indonesia dahulu tidak cerdas dalam memberikan nama bahasa, yang hanya dikarenakan bahasa yang pada waktu itu selalu dipergunakan, maka kelak suatu hari nanti negara Indonesia akan selalu mengalami konflik perkauman, hanya dikarenakan nama bahasa. Dan mulailah para pejuang bahasa Indonesia bekerja untuk menciptakan bahasa Indonesia. Seluruh bahasa yang ada di negara Indonesia lalu mulai pembentukan kosakata bahasa yang baru, atau melalui proses penyerapan bahasa terlebih dahulu, dan disesuaikan serta disempurnakan. Bahkan istilah-istilah nama dalam bahasa kolonial Belanda ditiadakan, serta ejaan-ejaan kata yang diajarkan pada masa kolonial Belanda, dihapuskan, yang ada hanyalah bahasa serapannya saja. Jika bangsa Indonesia tidak memberikan nama bahasa Indonesia, atau memberikan nama bahasa Melayu, sebagai bahasa kebangsaan, mungkin seluruh rakyat Indonesia tidak akan pernah bersatu dalam melawan penjajah, dan memperjuangkan kemerdekaan, yang dengan nyawa taruhannya. Bahkan, walaupun merdeka, pastinya akan selalu ada konflik perkauman, hanya karena perbedaan bahasa. Dengan secara otomatis, tidak akan menggunakan bahasa itu, atau bahasa Melayu, karena itu bukanlah bahasa kaumnya atau bukan dari bahasa suku asalnya. Lagi pula, kaum Melayu atau suku Melayu yang ada di Indonesia tidak keberatan serta mendukung, bahkan merasa bangga, jika bahasa daerahnya dipergunakan untuk membentuk dan menjadi akar bahasa Indonesia, dan dipersatukan dengan bahasa-bahasa daerah lainnya, yang ada di Indonesia, karena mempunyai niat yang sama, dan tujuan yang sama, yaitu, menciptakan identitas bangsa Indonesia, dan bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan kaum Melayu atau suku Melayu yang ada di Indonesia, tidak ingin atau tidak mau mengklaim, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Mengapa demikian? Karena, bahasa Indonesia sudah tidak bisa lagi disebut bahasa Melayu. Dari segi penuturannya itu sudah berbeda, ditambah kosakata-kosakata dalam bahasa Indonesia sudah tidak murni lagi menggunakan kosakata bahasa Melayu. Di dalam bahasa Indonesia sudah begitu banyak kosakata bahasa daerah yang ada di negara Indonesia, serta kosakata bahasa asing ada di dalam bahasa Indonesia. Bahkan ada kosakata-kosakata yang sudah berbeda artiannya, walaupun penulisannya sama. Kaum Melayu atau suku Melayu yang ada di Indonesia, begitu amat sadar dan cerdas, serta berjiwa besar, dalam menilai dan memahami bahasa Indonesia, yang sudah tidak lagi bisa disebut bahasa Melayu, karena tidak lagi murni menggunakan bahasa Melayu. Bahkan, kaum Melayu atau suku Melayu yang ada di Indonesia, tidak mempunyai sifat yang ingin membanggakan diri yang berlebihan, tidak ingin mengagung-agungkan diri sebagai kaum Melayu atau suku Melayu, lantaran sudah berjasa menjadi akar dari bahasa Indonesia. Kaum Melayu atau suku Melayu yang ada di Indonesia, tidak gila akan gelar kemelayuan, dan juga tidak gila akan keistimewaan Melayu. Itulah kaum Melayu atau suku Melayu yang ada di Indonesia, yang jauh berbeda dengan sikap dan sifat kaum Melayu yang ada di Malaysia. Bahkan,
Kami rakyat Indonesia yang bukan dari kaum Melayu atau suku Melayu, merasa bangga dan kagum atas sikap dan sifat kaum Melayu atau suku Melayu yang ada di Indonesia, karena mampu mempertahankan dan terus melestarikan bahasa Melayu di daerahnya. Juga, tidak mempunyai sikap dan sifat seperti kaum Melayu Malaysia, yang mempunyai sifat gila kemelayuan, gila akan hak keistimewaan Melayu. Karena sikap dan sifat seperti itu, tidak mencerminkan kepribadian yang baik, tidak mempunyai sikap dan sifat persatuan untuk sebuah keberagaman, budaya, adat istiadat, dan kaum yang berbeda-beda, serta bahasa yang berbeda-beda. Layaknya seperti negara Malaysia, yang selalu mengalami konflik perkauman dan juga bahasa kenegaraan, karena sudah terbukti, negara Malaysia sudah berkali-kali mengganti-ganti nama bahasa kebangsaannya. Maka lihatlah sekarang ini, walaupun negara Malaysia sudah berkali-kali mengganti-ganti nama bahasa kenegaraan, akan tetapi, tetap saja warga Malaysia atau rakyat Malaysia masih saja sulit untuk menggunakan bahasa Melayu dengan baik dan benar, dalam kefasihan menggunakan bahasa Melayu Malaysia, di seluruh wilayah negara Malaysia, karena bahasa kenegaraan Malaysia, tidak mempunyai atau memiliki sikap persatuan yang mengatasnamakan bahasa persatuan seluruh rakyat Malaysia, yang memiliki bahasa berbeda-beda, tidak ada dalam bahasa kenegaraan, dan tidak turut diikut sertakan dalam pembentukan bahasa kenegaraan. Karena bahasa kenegaraan Malaysia, hanya mengedepankan atau mengutamakan bahasa Melayu, dalam pembentukan bahasa kenegaraan Malaysia. Bahasa Indonesia tidaklah sama seperti bahasa Melayu, apalagi disamakan dengan bahasa Melayu Malaysia, itu sungguh jauh berbeda. Dari pelafalan huruf-hurufnya, atau penyebutan huruf alfabet pun berbeda, dan juga untuk struktur ejaannya pun tidak sama dengan bahasa Melayu Malaysia. Lalu apa yang mereka sebut sama? Apa mungkin mereka melihat dan menilainya dari segi kalimat per kalimat, atau kata per kata, itu memang jelas tidak jauh berbeda dalam segi penulisan. Akan tetapi jika kalimat per kalimat, dan kata per kata itu dibawa dalam sebuah pembicaraan, itu sangat jelas sekali perbedaannya, apalagi dalam bentuk pengejaan, kalimat per kalimat, dan juga kata per kata. Itu sangat amat jelas sekali berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Melayu Malaysia, mengikuti struktur bahasa Inggris, dari segi pelafalan huruf-hurufnya, dari huruf A sampai Z, dan juga untuk ejaannya, dalam per kalimat. Mereka, Melayu Malaysia, atau bahasa Melayu Malaysia, mengikuti struktur bahasa Inggris. Afternoon. Selamat siang. Selamat tengah hari. Universitas. University. Oh, asukan. Yes. Oh, faculty. Okay. Fakultas. Faculty. Just say hi to CR. Oh, car. Oh, mobil. Kereta. Wait. Oh, bag. Tas. Ransel. Bag. Bag. Oh, just bag. Oh, chair. Chair. Oh, chair. Kursi. Kursi. Kerusi. Kerusi. Cell phone. Oh, cell phone? Normal conversation we just call handphone, or for short, HP. Telefon bimbit. Telefon bimbit. Telephone. Phone. Basketball. Basketball. Oh, basket. Bola basket. Bola keranjang. Oh, bicycle. Okay. Sepeda. Basikal. City. City. Kota. Kota. Bandar. Bandar. Company. Oh, company. Perusahaan. Syarikat. Department. Departemen. Jabatan. Hospital. Hospital. Oh, rumah sakit. Hospital. And clinic for the smaller one. International. Oh, international. Okay. Internasional. Antarabangsa. Oh, 8. 8. 8. Emergency. Emergency. Oh, darurat. Darurat atau ruangan darurat. Kecemasan. Kecemasan. Shopping mall. Shopping mall. I usually call it mall. We can call it mall or pusat perbelanjaan. Something like that. Pusat membeli belah. Pasar raya. Mereka kaum Melayu Malaysia, tidak sadar,
atau tidak merasa peduli dengan bahasa Melayu, yang secara perlahan telah dirusak oleh penjajah Inggris. Sewaktu pemerintahan kolonial Inggris hingga saat ini, masih terus diterapkan dan dipelajari di sekolah-sekolah yang ada di Malaysia. Sehingga sampai hari ini, banyak yang tidak fasih menggunakan bahasa Melayu yang baik dan benar. Bahasa Melayu yang ada di Malaysia, sebenarnya sudah tidak lagi bisa disebut sebagai bahasa Melayu. Karena mulai dari pembelajaran pengenalan huruf, dari huruf A sampai Z, tidak lagi menggunakan bahasa Melayu. Melayu Malaysia menggunakan bahasa Inggris, bukan itu saja, sistem ejaan pun menggunakan sistem ejaan bahasa Inggris. Akan tetapi, jika dibaca sama saja seperti bahasa Melayu yang ada di Indonesia. Sungguh amat sangat membingungkan. Bahkan, dalam kosakata-kosakata juga istilah kata, banyak yang menggunakan bahasa Inggris dalam pengucapannya, akan tetapi untuk tulisannya berbeda dengan bahasa Inggris, dan dibaca tetap sama saja seperti bahasa Inggris. Sungguh amat sangat membingungkan. Itulah yang membuat bahasa Melayu yang ada di Malaysia terkikis habis, dan berganti penggunaannya dengan bahasa Inggris. Atau mencampur adukkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggris, yang di Malaysia, biasa disebut sebagai bahasa rojak. Bahkan di Malaysia seorang anak raja, tidak mampu berbahasa Melayu dengan baik dan benar. Kita semua sedia maklum, negara kita sedang mendepani pandemik COVID-19. Sesungguhnya, ia merupakan ujian daripada Allah SWT. Walaupun begitu, kita semua harus bersatu padu dalam menangani pandemik ini dengan menzahirkan kesungguhan dalam mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Saya mengambil kesempatan ini mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua frontliner dan juga semua rakyat Malaysia yang telah bekerja sama dan bersatu padu. Cukup sekian pembahasan dari kami, terima kasih, sampai jumpa lagi.